Kenapa orang itu kok kayaknya baper sama saya? Padahal dia ada masalah di rumah, dan dia lagi pusing, dan dia nggak bisa menyembunyikan pusingnya di wajahnya, dan dia bertemu dengan engkau. Dan tiba-tiba engkau berkata, kenapa orang itu kok kayaknya nggak suka sama saya? Responmu yang berlebihan, kamu yang terlalu drama. Nggak ada masalah kok, nggak ada apa-apa. Nah, sumber drama kita harus atasi. Itu berasal memang dari ada masalah, atau jangan-jangan dari respon kita yang terlalu lebay. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini saya percaya ada Tuhan waktu kita membicarakannya. Kita bilang 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya Yesus hadir di renungan pagi kita pagi ini. Sehingga kalau saya tanya apa kabarnya, kita bersuka cita karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tapi mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, bagaimana mau suka cita? Ada drama di hidup saya. Ya memang kadang-kadang kehidupan ini membawa kita pada konflik, tantangan, masalah, baik itu di keluarga, di rumah, masalah rumah tangga, masalah keluarga, hubungan orang tua dan anak-anak dan orang tua. Tapi mungkin di luar rumah, di tempat kerja, di tempat kuliah, di sekolah, atau dimanapun kita berada dalam berhubungan dengan orang lain, tiba-tiba ada tantangan, ada konflik di sana. Dan seringkali konflik itu jadi drama buat kita. Nah, kita dipanggil untuk bisa menangani drama itu, mengelola drama dengan baik. Kenali sumber dramanya. Kita lihat ya di Lukas 10 ada kisah Marta dan Maria, kemudian Yesus datang ke rumahnya. Di ayat 41 dikatakan seperti ini, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Drama dapat berasal dari kehidupan kita yang mungkin ada pandemi, ada tantangan, masalah keuangan, konflik, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, bisa menimbulkan drama. Tapi drama juga bisa hasil dari respon kita yang terlalu berlebih, harapan kita yang salah. Ketika kita mungkin memiliki luka batin dan kita tidak menanganinya dengan baik, tetapi malah merespon negatif yang berlebih. Itu yang menyebabkan ada drama di kehidupan setiap kita. Di contoh kisah yang saya sampaikan ada Marta Maria. Waktu Yesus datang ke rumahnya, Maria duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, memandang keindahan Yesus. Tetapi Marta sibuk melayani dengan membuat makanan mungkin, membuat minuman buat Yesus. Dan Marta melihat Maria duduk di kaki Yesus, dia marah. Dia berkata, Tuhan kau tidak peduli. Dia merespon berlebihan, jadi ada drama di sana. Padahal drama itu nggak perlu terjadi, tapi terjadi karena Marta merespon berlebihan. Padahal dia tinggalkan saja pekerjaannya melayani itu, maksudnya ya mungkin buat makanan, mempersiapkan minuman, dia tinggalkan dan dia duduk bersama-sama dengan Maria di situ. Tapi dia drama, saya menyebutnya. Dia salah fokus. Dan karena dia salah fokus, dia malah drama. Akhirnya dia salahkan Tuhan. Tuhan kau tidak peduli kalau saudaraku tidak bantu aku. Dia salahin Tuhan. Dia salahin Maria. Drama itu terjadi karena responnya yang salah. Responnya yang terlalu berlebihan. Marta terlalu Alkitab bilang, Marta terlalu menyusahkan diri. Yesus menegur Marta, berkata, Marta, Marta, mengapa engkau menyusahkan diri? Gak ada apa-apa kok. Kadang-kadang memang gak ada apa-apa. Kita yang terlalu lebay, kita yang terlalu berlebihan merespon. Mungkin ada orang ketemu kita dan dia gak senyum. Dan biasanya dia senyum. Lalu kita bilang, kenapa tuh orang cemberut sama saya? Kenapa dia marah? Padahal dia nggak marah, respon kita yang berlebihan. Dia lagi sakit gigi, dia lagi sariawan. Kenapa orang itu kok kayaknya baper sama saya? Padahal dia ada masalah di rumah,
dan dia lagi pusing, dan dia nggak bisa menyembunyikan pusingnya di wajahnya, dan dia bertemu dengan engkau, dan tiba-tiba engkau berkata, kenapa orang itu kok kayaknya nggak suka sama saya? Responmu yang berlebihan, kamu yang terlalu drama. Nggak ada masalah kok, nggak ada apa-apa. Nah, sumber drama kita harus atasi. Itu berasal memang dari ada masalah, atau jangan-jangan dari respon kita yang terlalu lebay, terlalu berlebihan, dan malah jadi drama. Dan kalau yang tadi, kisah tadi, cerita tadi, misalnya orang itu kenapa cemberut, lalu kita tegur orang itu, kenapa nggak suka sama gue, cemberut? Nggak ada yang nggak suka, berantem. Jadi drama. Padahal nggak ada apa-apa, tapi terlalu berlebih. Respon yang terlalu berlebih. Lalu bagaimana kita mengelola dan mengatasi drama dalam kehidupan kita? Menanggapi drama dengan bijak, saya menulisnya. Filipi 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu ada masalah, tarik nafas dulu. Hembuskan. Mungkin butuh nggak sekali, 2 kali. Tarik nafas lagi, 3 kali mungkin. Serahkan kepada Tuhan masalahmu. Tenang kan, lebih tenang jadinya kan? Kalau kita meresponnya salah, bukan menyerahkan kepada Tuhan, jadi drama lagi. Sama seperti Elia, baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Besoknya, selanjutnya, didengar oleh Izabel. Izabel berikhtiar untuk membunuh Elia. Itu hanya perkataan yang disampaikan melalui orang lain kepada Elia. Izabel bilang, gua cari lo kemanapun juga, gua bunuh lo. Itu hanya perkataan. Tapi Elia meresponnya terlalu cepat, terburu-buru, berlebihan, sehingga dia lari dari kejaran Izabel. Waktu lari apa? Dia putus asa. Dia menyesali kelahirannya, bahkan kalau kita baca kisahnya. Dia putus asa. Bahkan dia bilang, lebih baik aku mati saja. Dia kelelahan sampai ketiduran, dan kita tahu kisahnya dibangunin malaikat, dikasih makan. Sampai 2 kali dikasih makan. Ada roti dan air di kendi, yang kita tahu kisahnya itu. Kenapa jadi ada drama seperti itu? Responnya salah. Harusnya Elia ketika dengar Izabel berkata, aku akan bunuh kamu kemanapun kau pergi, aku akan cari. Oke, dengar itu, tarik nafas. Masih belum tenang? Tarik nafas panjang, hembuskan. Karena memang ada penelitian sih. Kadang-kadang perasaan kita bisa diatasi dengan kita mengatur nafas kita. Karena memang di hidup kita, imani ada nafas Allah. Dan kita hanya debu tanah, tapi waktu dihembuskan nafas Tuhan, kita jadi hidup. Jadi saya percaya ada kekuatan, ada kuasa juga. Waktu kita tarik nafas, hembuskan, lalu serahkan masalahnya sama Tuhan. Dramanya pasti selesai. Nggak jadi drama yang berkepanjangan. Lalu temukan damai di tengah drama. Yesus berkata, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di tengah-tengah drama hidup kita, kita bisa menemukan kelegaan. Lega rasanya. Di mana kita menemukan kelegaan? Ada undangan dari Tuhan di tengah drama kehidupanku. Tuhan bilang, mari datang kepadaku yang capek, yang letih lesu, yang jenuh, yang tawar hati, yang putus asa, datang padaku. Kata Tuhan, aku beri kelegaan. Saya percaya waktu kita datang pada Tuhan, kita bisa menerima kelegaan. Dan kita tahu kalau kembali ke kisah Elia tadi, Elia kemudian dijumpai Tuhan. Dan hanya dekat Tuhan, Tuhan menguatkan dia menerima kelegaan. Dia bisa melangkah kembali, dia bisa bersemangat kembali. Demikian di hidupmu, setiap kita pasti punya konflik, punya masalah, punya tantangan.
Tapi jangan biarkan masalah tantangan jadi drama yang berlebihan, yang berkepanjangan. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kenali dramanya berasal dari memang konflik masalah atau kitanya yang lebay. Kedua, yaitu serahkan dramanya kepada Tuhan. Yang ketiga, datang sama Tuhan dan terima kelegaan yang dari Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi ini diarahkan, dituntun, diberitahu oleh Tuhan, karena Tuhan mau kita semua menerima kelegaan, kemenangan. Kita semua bisa atasi drama-drama di kehidupan kita. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu, apa yang Kau sampaikan pagi ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang dengar firman. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Melawat, menjamah, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Di hidup saya akan lihat kelegaan di tengah-tengah masalah. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang mau kasih kelegaan. Amin. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, saya terus ingatkan, bagikan kepada banyak orang link Morning with the Word, agar mereka boleh juga gabung setiap pagi, diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Sekali lagi, bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar banyak orang boleh ikut diberkati. Tuhan berkati setiap kita. Selamat pagi, see you.